Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sekarang kita masuk di bab yang ke-50 ya. InsyaAllah hari ini kita ambil babnya pendek-pendek ini. Satu hadis. Ya. Jadi mungkin bisa kita ambil lebih banyak insyaAllah ta'ala. Nah. Baca yang cepat baca, cepat. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Summa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Al-ayah. Iya. Bab qawlillahi ta'ala, qala rahimahullahu ta'ala, babu qawlillahi ta'ala, falamma atahuma salihan جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini sebagai bab, dan yang diinginkan pada bab ini adalah bagaimana seorang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan nikmat kepadanya, dengan kekhususan seorang yang diberi nikmat anak, maka dengan mensyukuri nikmat tersebut dia sandarkan penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disandarkan penghambaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi seorang yang diberi anak, ketika dia namai dengan abdu, maka dia sandarkan penghambaan itu kepada Allah. Dari namanya Abdul Malik misalnya, Abdul Qawi, Abdul Haq, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Hakim, Abdul Rahman. Iya. Dan tidak disandarkan penghambaan itu kepada selainnya. Dinamai Abdul Haris, Abdul Syams, Abdul Qamar. Iya. Karena penyandaran penghambaan kepada selain Allah itu bukan dari kesyukuran kepadanya. Bukan dari kesyukuran kepadanya. Dan itu justru masuk dalam kekufuran terhadap nikmat, dan itu menafikan tauhid. Menafikan apa? Tauhid. Jadi ini bab membahas tentang, berlalu bersama kita banyak dua pembahasannya tentang bagaimana seorang hamba ini bersyukur kepada Allah. Dia menyandarkan nikmat kepada Allah. Dia menyandarkan nikmat kepada Allah dan tidak menyandarkan kepada dirinya atau kepada sebab. Pada dirinya atau kepada sebab. Iya, demikian pula dalam pembahasan ini, tapi terkhusus pada bab ini adalah ketika seorang diberi nikmat anak, iya, kemudian anak itu lahir dengan selamat, maka cara bersyukurnya adalah ketika seorang ingin menamai hamba, misalnya, maka dia sandarkan kepada Allah, Abdullah, Abdul Rahman. Itu kesyukurannya. Ketika disandarkan kepada selain Allah, Abdul Haris, Abdul Syams, maka itu bukan dari kesyukuran, dan itu kekufuran terhadap nikmat Allah. Dan kufur terhadap nikmat Allah ini apa? Hal yang menafikan apa? Tauhid. Bisa dipahami? Hah? Iya. Jadi kalau apa poin penting dalam pembahasan ini? Larangan untuk apa?
menamai seorang anak, seorang hamba dengan abd, kemudian disandarkan kepada selain Allah. Karena itu bentuk kekufuran terhadap nikmat, dan itu apa? Menafikan tauhid. Bisa? Nah. Baca. Summa qala rahimahullah, qala Ibnu Hazmin, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka abdi Amr wa abdil Ka'bah wa ma ashbaha dzalik hasya Abdul Muttalib. Iya. Kata beliau, qala Ibnu Hazm rahimahullah taala, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Jadi setiap kesepakatan bahwasanya setiap nama yang ada penghambaan di situ dan dipenghambakan kepada selain Allah itu haram. Itu haram. Pertama, itu bentuk ketidaksyukuran kepada Allah. Iya. Dan yang kedua, penghambaan itu hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Karena Allah Al-Khaliq, kita makhluk. Kita makhluk. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita seperti ini, memenuhi kebutuhan kita. Iya. Maka dari situ penghambaan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Kata beliau, ka Abdul Amr, seperti orang menamai anaknya Abdul Amr, hambanya Amr. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Abdul Syams, hambanya matahari. Iya. Wa ma asbah dzalik, dan apa yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya. Hasya Abdul Muttalib. Hasya Abdul Muttalib. Kecuali Abdul Muttalib. Apa maknanya ini? Iya. Maksudnya apa yang berlalu, itu tidak ada masalah. Seperti Nabi SAW pernah mengatakan, ana Muhammad ibn Abdul Muttalib. Dia sandarkan kepada kakeknya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, tapi dia sandarkan ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Apakah ini bentuk pembolehan bernama dengan Abdul Muttalib atau bentuk penghobaran? Bentuk penghobaran. Kalau bentuknya penghobaran dari kakek supaya dikenal, itu tidak ada masalah. Tapi kalau menamai dengan Abdul Muttalib, seorang datang, saya mau namai Abdul Muttalib. Kenapa? Karena Nabi katakan, ana Muhammad bin Abdul Muttalib. Ini apa? Ini dilarang. Jadi hasya Abdul Muttalib, maksudnya ada yang menyebutkan boleh, tapi itu mimbab al-khobar. Mimbab al-khobar. Iya. Taib. Kemudian kita baca ayat setelahnya atau hadis yang datang setelah. Tsumma qala rahimahullah, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah qala lamma taghasyaha Adam hamalat fa'atahuma iblisu faqala inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah la tuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnay ayil fayakhruju min batnik fayashukkuhu wala af'alanna yukhawwifuhuma sammiyahu Abdul Haris fa abaya ayyuti'ah fa kharaja mayitan summa hamalat fa atahuma fa qala misla qawlihi fa abaya ayyuti'ah fa kharaja mayitan summa hamalat fa atahuma fa dzakara lahumā fa adrakahuma hubbul walad fa sammayahu Abdul Haris fa dzalika qawluhu ja'ala lahu syuraka fīmā ātāhumā rawahu Ibnu Abi Hatim walahu bisanadin sahih an Qatadah qala syuraka fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi la in ataitana salihah qala ashfaqa alla yakuna insanan wa dzukira ma'na anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Taib. Kata beliau dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dalam ayat menjelaskan lamma taghasyaha Adam,
taghsyaha jama'ah. Tatkala Adam ini berhubungan dengan Hawa. Hamalat, maka Hawa pun hamil. Fa'atahuma iblisu. Iblis pun datang kepada keduanya. Iblis pun datang kepada keduanya. Faqala inni sahibukum alladhi akhrajakuma minal jannah. Saya yang temanmu yang mengeluarkan kalian berdua dari surga. Lituti'unni atau lituti'unnani au laja'alanna lahu qarnai ilin. Kalian ini mentaatiku atau saya akan menjadikan anak yang kalian kandung ini punya tanduk, 2 tanduk. Seperti tanduk dari ilin, ini dzakar dari awal, laki-lakinya kambing hutan. Ya. Fayakhruju min batonik, maka dia pun keluar dari perutmu. Fayashukkuhu, dan itu berat untukmu. Walaf'alanna yukhayyifuhuma, saya akan betul-betul melakukan, dan ini akan memberi ketakutan kepada keduanya. Kemudian kata syaitan, samiyahu Abdul Haris, kalau mau dia keluar dengan selamat dan bagus, namai dia Abdul Haris. Ya, namai dia Abdul Haris. Jadi Allah beri dia rezeki berupa anak hamil. Ya. Kemudian datang syaitan, kalau kau mau anakmu ini keluar baik, sehat, soleh semua badan, maka namai dia Abdul Haris. Fa'abaya ayuti'ahu. Keduanya pun enggan untuk mentaati syaitan ini. Fakharajat mayitan, maka keluar dalam keadaan mati. Kemudian summa hamalat fatahuma, hamil lagi. Datang lagi iblis. Fadzakaralahuma, kemudian dia sebutkan apa yang disebutkan sebelumnya. Mau ini namanya dia Abdul Haris. Fa'adrakahuma hubbul walad, maka keduanya ini didapati kecintaan untuk punya anak. Maksudnya sudah mau sekali punya anak. Fasammayahu Abdul Haris, maka bagaimana caranya? Dia pun menamai Abdul Haris. Jadi Adam dan Hawa mengikuti syaitan dan dia namai Abdul Haris. Dan siapa yang menjadikan dia hamil ini? Allah. Siapa yang beri nikmat anak? Allah. Tapi tak kala syaitan datang, bagaimana caranya supaya anak ini keluar selamat, bagus badannya? Namanya Abdul Haris. Fadzalika qauluhu falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Lihat. Jadi Adam dan Hawa itu menamai anaknya Abdul Haris. Sedang yang memberinya anak, yang menjadikan dia hamil adalah Allah SWT. Tak kala dia namanya Abdul Haris, turun ayat falamma atahuma salihah. Tak kala datang kepada keduanya salihah, yaitu anak yang berupa anak, ja'ala lahu syuraka, mereka keduanya menjadikan untuknya syarikat fima atahuma, pada apa yang mendatangi keduanya. Itu jadikan syarikat karena menamai anaknya Abdul Haris. Sedangkan yang memberi anak ini siapa? Allah. Harusnya dia sandarkan penghambaan ini kepada Allah, karena dia memberi nikmat bukan kepada selain Allah yang bukan memberi nikmat. Bukan dia memberi nikmat. Jadi dia disebut di sini apa? Dijadikan apa? Syarikat. Maka kenapa menamakan seorang dengan Abdul Haris, Abdul Syams, Abdul Al-Qamar misalnya, atau Abdul Amr, Abdul Ka'bah. Selain itu adalah kekufuran terhadap nikmat, itu juga menjadikan syarikat bersama Allah. Karena penghambaan itu menjadi kekhususan Allah, tidak boleh kepada selainnya. Penghambaan itu hanya kepada Allah SWT. Tidak kepada selain Allah SWT. Jadi menamai ini itu dari hal yang
menafikan tauhid. Bisa masuk kepada syirik akbar, bisa. Kalau dia menamai seorang hamba kepada selain Allah dan dia yakini dia adalah hambanya, maka itu masuk dalam kufur akbar. Jelas. Iya. Kalau dia yakini. Tapi kalau dia sekedar menamai, iya, tidak ada keyakinan, maka itu jatuh dalam kufur asghar. Itu kekufuran dalam bentuk mengkufuri nikmat Allah dan menjadikan syarikat dari sisi mereka menamai penghamba atau mereka menyandarkan penghambaan kepada selain Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walau bisanadin sahih an Qatadah. Qala syuraka'u atau syuraka fi ta'atihi, yaitu keduanya menjadikan untuk Allah syarikat pada ketaatan. Karena mentaati siapa? Syaitan. Mentaati syaitan. Walam yakun fi ibadatihi, dan bukan untuk mentaati mereka dalam ibadah, mentaati syaitan dalam ibadah, tapi mentaati, jadikan syarikat pada ketaatan, bukan pada ibadah. Bukan pada ibadah, ketaatan saja, taat pada syaitan. Iya. Taat pada syaitan. Walahu bisanadin sahih an Mujahid fi qawlihi lain ataitana salihah. Di dalam ayat lain ataitana salihah, yaitu jika engkau mendatangkan kepada kami anak yang soleh. Qala asfaqa alla yakuna insanan. Keduanya takut ini keluar tidak menjadi manusia, artinya iya cacat atau dia mati. Iya. Dia mati. Makanya dia taati syaitan supaya apa? Dia menamai anaknya yang Allah berikan, iya, dengan penghambaan kepada selain Allah, Abdul Haris. Pada karomanahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Taib. Berkaitan dengan riwayat ini, itu disebutkan bahwa riwayat ini, kisah ini yang jatuh disandarkan kepada Adam alaihissalam itu tidak benar. Riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih. Dan ini ditunjukkan dengan beberapa ilah yang disebutkan para ulama. Yang pertama, khobar seperti ini, khobar itu khobar yang butuh hanya didapati dengan wahyu. Artinya tidak ada ijtihad dalam khobar yang disampaikan ini, butuh wahyu. Dan ini sanadnya tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih sampai kepada Abdullah bin Abbas yang diambil dari Nabi SAW sehingga dia punya hukum rafa. Itu yang pertama. Yang kedua, sepakat bahwasanya para nabi itu ma'sumun dari syirik, bahkan dari dosa besar. Kesepakatan bahwasanya para nabi itu tidak pernah jatuh dalam syirik atau bahkan dosa besar. Dosa besar. Yang kedua, yang ketiga, seandainya ini benar, bahwasanya Adam mentaati syaitan dari sisi menamai anaknya Abdul Haris, dan itu bentuk syarikat, mengambil syarikat, dan itu kekufuran terhadap nikmat, dan ini jelas dosa, maka pasti akan disebutkan ayat yang menceritakan taubat dari Adam alaihissalam. Dan ini tidak ada dari kisah ini. Oleh karena itu banyak dalam ayat kisah di mana Adam tatkala sebelum dikeluarkan dari sorga itu mentaati syaitan dari sisi mengikuti hasutan dari syaitan, kemudian dia bertobat dan diceritakan kisah tobatnya. Ini tidak ada. Ini tidak ada.
Iya. Kemudian dari hal yang menjadikan kisah ini cacat itu ketika pada hari kiamat, manusia akan datang kepada Adam untuk minta syafaat kepada Allah. Dan di situ Adam tidak menceritakan apa yang menjadi uzur dia sehingga tidak memiliki apa? Syafaat tersebut. Hanya menyebutkan bahwasanya dia keluar dari surga karena makan buah dari pohon itu. Iya. Oh, dari pohon itu. Tidak menyebutkan dia sudah menyandarkan penghambaan kepada selain Allah dan dia telah mentaati syaitan dari sisi menjadikan anaknya bernama dengan Abdul Haris. Iya. Itu tidak ada. Itu beberapa ilah yang disebutkan para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Demikian pula di ayat, antum lihat di ayat di bab Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Di situ berapa? Jama atau musanna itu? Jama, ya kan? Sedangkan Adam dan Hawa berapa? 2 saja. Iya, seandainya keduanya ini Allah katakan Fata'ala Allahu amma yusyrikani. Amma yusyrikani. Itu beberapa ilah yang menyebutkan kisah ini itu tidak benar. Tapi apakah dengan kisah itu benar berarti menunjukkan boleh bernama dengan Abdul Haris? Tidak. Tidak ada. Seperti disebutkan tadi. Sudah kita terangkan tadi. Bahwasanya menjadikan penghambaan kepada selain Allah itu banyak. Pertama itu kufur kepada nikmat. Dan kufur kepada nikmat itu menafikan tauhid. Kemudian itu menjadikan apa? Syarikat. Jadikan syarikat. Iya. Dan juga ini bentuk ketaatan kepada syaitan. Karena yang menjadikan hamba ini menamai anaknya Abdul Haris atau Abdul Syams itu berkat apa? Rayuan syaitan. Rayuan dari syaitan. Dan telah dinukil kesepakatan bahwasanya tidak boleh menamai penghambaan itu kepada selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, adapun Abdul Muttalib ini ada yang membolehkan, ada pula yang tidak. Berarti kan hadis kata Nabi SAW, ana Muhammad ibn Abdul Muttalib atau ana ibn Abdul Muttalib. Iya. Itu pengkhobaran. Sama orang bilang, siapa kamu? Dia punya bapak namanya Abdul Syams. Dan namanya misalnya Abdullah. Siapa kamu? Ana Abdullah. Abdullah siapa? Hah? Banyak Abdullah. Abdullah siapa? Terpaksa untuk sebutkan. Saya Abdullah bin Abdul Syams. Iya. Kalau bapaknya masih hidup, suruh ganti namanya. Suruh ganti. Ganti jadi Abdul Rahman. Iya. Ganti jadi Abdul Rahman atau Abdullah atau Abdul Haq dan selainnya dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai. Kita baca masailnya. Nah. Summa qala rahimahullah fihi masail. Al-ula tahrimu kulli ismin mu'abbadin bighairillah. Kata beliau, fi masail al-ula tahrimu kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Iya. Haramnya setiap nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Nah. Summa qala as-saniyah tafsirul ayah. Penjelasan ayat. Ayat dijelaskan oleh hadis sebab turunnya dan itu dhaif. Maka penjelasan ayat di sini seorang yang diberi nikmat anak ketika dia namai cara bersyukur terhadap nikmat anak yang Allah berikan adalah ketika seorang menamai hamba maka penghambaan disandarkan kepada Allah, tidak kepada selain Allah, karena itu kekufuran, kufur terhadap nikmat dan itu menafikan apa? Tauhid. Bisa dipahami? Nah. Summa qala rahimahullah as-salisah anna hadha syirka fi mujarrad tasmiyati lam tuqsad haqiqatuha. Iya.
Kata beliau, ini syirik ini itu sekedar penamaan. Tidak dimaksudkan hakikat dari penamaan tersebut. Penamaan tersebut. Iya. Maksudnya ini diambil dari kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Kisah yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, di mana disebutkan falamma atahuma salihah ja'ala lahu syuraka. Dia menjadikan untuknya syarikat. Dikatakan syirik. Tapi sudah berlalu bahwasanya kisah ini apa? Kisah ini tidak sahih. Namun apakah penamaan terhadap selain Allah, penghambaan terhadap selain Allah itu kesyirikan? Jawabannya kesyirikan. Karena penghambaan itu hanya milik siapa? Milik Allah. Artinya kalau dia perhambakan dirinya kepada selain Allah, berarti dia menyamakan Allah dengan yang lainnya. Itu kesyirikan. Kalau dia yakini, iya, maka itu apa? Syirik akbar. Tapi kalau sekedar penamaan tanpa ada keyakinan, itu bisa masuk dalam syirik asghar. Ya, dalam ayatnya, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Tidak ada siapapun di langit dan di bumi kecuali datang kepada Allah nanti pada kiamat dalam keadaan dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Summa qala rahimahullah ar-rabi'ah anna hibatallahi lirrajuli al-binta as-sawiyata minan ni'ami. anna hibatallahi lirrajuli al-binta as-sawiyya minan ni'am. Ini dari tetapnya kisah ya, diambil dari kisah yang disebutkan Abdullah bin Abbas. Ala sahih, kalau sahihnya berdalilkan asy-syekh bahwasanya pemberian Allah untuk seorang anak perempuan itu juga dari nikmat. Itu juga dari nikmat. Iya. Mana dalilnya? Kenapa berdalilkan dengan ini? Karena dianggap orang dulu itu anak perempuan itu bukan nikmat. Kalau orang diberi anak perempuan itu bukan nikmat. Itu bukan nikmat. Iya. Bisa? Tapi berdalilkan dengan ayat bahwasanya siapa yang diberi anak soleh, menunjukkan perempuan pemberian Allah juga itu adalah nikmat. Dari lafaz soleh, soleh itu adalah soleha, itu bashar sawiyah, artinya basyaran sawiyah, masuk juga perempuan, iya. Taib. Summa qala rahimahullah al-khamisah dzikru salafil farqa baina syirki fit ta'ati wa syirki fil ibadah. Kata beliau, dzikru salafi farqa baina syirki wa ta'ah. Penyebutan salaf, perbedaan antara syirik dengan syirik pada ketaatan dan syirik pada ibadah. Syirik pada ketaatan itu syirik yang tidak dibarengi dengan kecintaan kepada siapa yang ditaati, artinya pengagungan. Kalau syirik pada ibadah, syirik yang dimana di situ ditaati tapi dibarengi dengan pengagungan dan ketundukan kepada yang ditaati. Oleh karena itu, ketika mentaati syaitan dalam penamaan ini, itu mentaati menjadikan syirik, tapi dari sisi taat, karena tidak ada kecintaan terhadap syaitan, tidak ada. Tidak ada ketundukan kepada syaitan, tidak ada. Tapi kalau ada ketaatan yang dia adalah dibarengi dengan kecintaan dan ketundukan, itu disebut apa? Syirik. Disebut syirik. Seperti yang berlalu bersama kita. Seorang yang taat pada ulama,
taat pada umara. Tapi dari sisi dia mengagungkan siapa yang ditaati dan meyakini apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Itu kata Nabi, tilka ibadatuhum. Itu disebut dengan ibadah. Itu menjadikan syarikat untuk Allah pada ibadah. Ibadah dalam pengharaman, ibadah dalam penghalalan. Bisa. Jadi ada syirik tapi dalam bentuk ketaatan. Iya, dia taati. Tidak ada yang ditaati kecuali Allah SWT. Tapi dia taati tanpa dibarengi dengan kecintaan, tanpa dibarengi dengan pengagungan. Kalau ditaati dalam bentuk seperti yang disebutkan ada pengagungan, kecintaan, itu masuk dalam ibadah dan itu kesyirikan syirik akbar. Itu kesyirikan syirik akbar. Adapun syirik bid'ah itu masuk dalam syirik asghar. Masuk dalam syirik asghar. Oleh karena itu yang menamai Abdul Haris, Abdul Syams itu kalau sekedar taat saja itu masuk dalam syirik. Masuk dalam syirik tapi syirik asghar. Masuk dalam syirik tapi syirik asghar. Bisa. Jadi kesimpulannya bab ini menunjukkan larangan untuk menamai penghambaan atau larangan untuk nama yang diperhambakan kepada selain Allah. Kalau ada ganti. Kalau sudah berlalu, iya, boleh disebut tapi mimbab al-khobar. Nah, lanjut. Summa qala rahimahullahu bab qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi al-ayah. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Sekarang bab tentang penetapan bahwasanya nama-nama Allah SWT itu husna. Bahwa nama-nama Allah SWT seluruhnya husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengan nama itu. Wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan orang-orang yang dia mulhid pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sajuzawna ma kanu ya'malun, maka mereka akan dibalas dari apa yang mereka telah lakukan. Iya. Jadi bab ini membahas tentang haramnya atau larangan dari ilhad terhadap nama Allah. Larangan dari ilhad terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ilhad pada nama Allah ini dari hal yang menafikan tauhid. Dari hal yang menafikan tauhid. Sebaliknya, seorang yang mengagungkan dan memuliakan dari nama Allah itu dari hal yang menyempurnakan tauhid. Hal yang menyempurnakan tauhid. Iya. Jadi bab ini membahas tentang larangan dari ilhad. Seperti apa itu ilhad? Apa itu ilhad? Ilhad sendiri itu namanya al-mailu amma yajibu fih. Atau dikatakan ilhad fi asma'illah al-mailu amma yajibu fiha. Yaitu berpaling dari apa yang menjadi kewajiban pada nama itu. Berpaling dari apa yang menjadi kewajiban pada nama itu. Jadi kalau orang berpaling apa yang wajib pada nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan ilhad, dan ini banyak jenisnya. Ini sudah belum kita terangkan di akidah ya, enggak. Ada nanti kul muslah. Di antara ilhad kita terangkan dulu. Di antara ilhad adalah menolak nama Allah Subhanahu wa taala, itu ilhad. Menolak nama Allah. Dikatakan Allah tidak memiliki nama. Kenapa dikatakan ilhad? Karena yang wajib untuk Allah SWT pada namanya adalah kita tetap
kita tetapkan untuknya. Kapan kita nafikan, maka itu ilhad. Kapan seorang menafikan, maka itu ilhad. Contoh lain, dikatakan ilhad juga adalah menamai Allah apa yang bukan namanya. Itu ilhad. Iya. Seperti orang Nasara bilang Allah ini Bapa. Orang Falasifah bilang Allah ini illatul fa'il. Illatul fa'ilah. Itu nama yang Allah tidak namai untuk dirinya, tidak ada. Yang wajib untuk kita adalah menamai apa yang Allah namai untuk dirinya, itu saja, untuk zatnya. Kapan menamai nama yang bukan Allah namai untuk zatnya, itu ilhad. Karena ilhad apa tadi ilhad? Al-mailu amma yajibu biha, berpaling apa yang menjadi kewajiban pada nama itu. Di antaranya lagi adalah mengambil pecahan dari nama Allah kemudian dinamai kepada sesembahan selain Allah, itu ilhad. Seperti dilakukan oleh kaum musyrikun. Orang-orang musyrik menamai sesembahannya nama yang diambil dari pecahan nama Allah. Al-Lata dari nama Allah Al-Ilah, Al-Uzza dari nama Allah Al-Aziz, Al-Mana dari nama Allah Al-Mannan. Itu ilhad. Apa yang wajib? Ya kita namai untuk Allah yang menjadi haknya. Tidak dinamai kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nama itu diambil kemudian disesuaikan dengan makna yang menjadi kekhususan. Iya, Allah ilah karena dia satu-satunya sembahan yang disembah, yang berhak. Tak kala dia namai, berarti dia jadikan sesembahan selain Allah. Iya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan ilhad. Ilhad. Ada berapa tadi? 3, apa itu? Terus? Iya, terus? Iya, menamai sesembahan selain Allah dari pecahan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini akan datang nanti. Nah, baca. Apa hukumnya ini? Haram. Haram. Iya, dan ini bisa masuk kepada kufur akbar. Apa kata Allah ayatnya? Walillahil asmaul husna. Untuk Allah nama-nama yang indah, yang sempurna. Fad'uhu biha. Berdoalah kepadanya dengan nama itu. Ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni, ya Razzaq irziqni. Wadarul ladina, dan tinggalkan orang-orang yang mulhid, yulhiduna fi asma'ihi. Ayat setelahnya kata Allah, sayujazawna ma kanu ya'malun. Itu dia. Mereka akan dibalas dari apa yang mereka lakukan. Itu iqab. Menunjukkan itu haram. Nah. Summa qala rahimahullah, dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yulhiduna fi asma'ihi yusyrikun. Wa anhu sammau allata minal ilah wal uzza minal aziz. Wa anil amash yudkhiluna fiha ma laysa minha. Baik. Kata beliau, dzakara Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat yulhiduna fi asma'ihi ay yusyrikun. Yusyrikun. Taib. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini itu tidak menafsirkan yulhiduna yusyrikun. Tapi yulhiduna dia menafsirkan dengan at-takdzib. Itu Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu tidak menafsirkan yusyrikun, tapi yukadzibun. Yaitu menolak, mengingkari nama Allah. Yang menafsirkan yusyrikun itu datang dari penafsiran Qatadah Ibn Da'ama As-Sadusi. Iya, jadi yang menafsirkan yusyrikun itu Qatadah, bukan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menafsirkan apa? Yukadzibun, ilhad at-takdzib. Ilhad at-takdzib.
Jadi di sini menafsirkan ilhad itu apa? Yusyrikun. Yusyrikun. Jadi mengilhad pada nama Allah itu apa? Berarti dia berbuat syirik. Atau riwayat dari Abdullah bin Abbas, mengilhad pada nama Allah adalah mendustakannya. Itu ilhad. Jadi ilhad itu tadi, al-mailu amma yajibu fiha. Kalau berpaling dari apa yang wajib pada nama itu, maka itu mulhid. Dari pada nama Allah. Wa anhu dari Abdullah bin Abbas juga, sammau lata minal ilah wal uzza minal aziz. Mereka menamai Al-Lata dari nama Allah Al-Ilah dan Uzza dari nama Allah Al-Aziz. Ini menamai Allah apa? Mengambil dari nama Allah untuk dinamai kepada sesembahan selain Allah. Ini juga dikatakan mulhid. Iya. Jadi sudah berapa sini? Tadi apa? Takdzib. Menolak nama, mengingkari nama. Maka disebut dengan apa? Itu kesyirikan. Yang di sini yang kedua apa? Jenisnya? Menamai sesembahan selain Allah diambil dari pecahan nama Allah. Sudah dua. Terakhir, wa 'anil a'mash. Kata beliau, yudakhiluna fiha ma laysa minha, memasukkan pada nama-nama Allah apa yang bukan dari namanya. Ini masuk di situ poin, menamai Allah apa yang bukan namanya. Seperti apa? Orang Nasara bilang Bapak. Falasifah bilang illatul fa'ilah atau illatul fa'ilah. Dia namai Allah dengan illatul fa'ilah. Illatul fa'ilah itu sebab saja. Mereka katakan wujudul alam, adanya alam bisababi wujudillah. Adanya alam ini, alam seluruhnya karena ada Allah. Apakah Allah menciptakannya? Tidak, hanya sebab saja. Kalau ada orang bilang begini, wujudu ad-dukhan biwujudi an-nar. Adanya asap karena ada apa? Api. Api yang menciptakan asap. Api? Tidak. Wujudu awil biwujudil jidar. Adanya bayangan karena ada tembok yang menghalangi matahari. Itu bayangan siapa yang menciptakan? Tembok. Tapi sebab adanya bayangan karena tembok. Sebab ada asap karena api. Mereka katakan wujudil alam biwujudillah. Apa Allah menciptakan alam? Tidak. Oleh karena itu mereka mengatakan bikidamil alam. Alam itu terdahulu karena dia sama-sama muncul dengan Allah. Itu falasifah. Nanti kita belajar akidah. Ya. Jadi itu ilhad namanya, itu ilhad. Bisa? Jadi apa hukum ilhad? Tidak boleh, bisa masuk dalam kufur, syirik, dan itu bisa masuk dalam dosa besar. Iya. Seperti Mu'tazilah itu dari kekufur, dari ilhadnya terhadap nama, menamai Allah tapi tidak memberi sifat. Itu ilhad juga. Tapi itu bukan kekufuran, tapi dosa besar. Iya. Dan itu bahaya jelas. Itu bahaya. Bid'ah. Nah, baca. Summa qala rahimahullah fihi masailu. Al-ula isbatul asma. Penetapan nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya walillahil asmaul husna. Untuk Allah nama-nama yang indah, sempurna. Nah. Summa qala rahimahullah as-saniyah kaunuha husna. Dan nama-nama Allah itu husna, itu kamilah wa akmal. Nah. Summa qala rahimahullah as-salisa al-amru bi du'aihi biha. Perintah untuk berdoa kepada Allah dengan nama itu, seperti contoh tadi. Ya. Dengan doa masalah. Kalau mau minta rezeki, panggil nama Allah Ar-Razzaq. Minta ampunan, panggil nama Allah Al-Ghaffar. Minta rahmat, panggil nama Allah Ar-Rahim. Minta jodoh. Minta jodoh di mana? Ar-Razzaq. Nah. Summa qala rahimahullah ar-rabi'ah
tarku man arada minal jahilin al mulhidina. Meninggalkan siapa yang aradah. Aradah itu menentang. Meninggalkan orang yang menentang dari orang-orang jahil mulhid. Orang-orang jahil mulhid. Mana dalilnya? Wadaru. Tinggalkan. Wadaru. Tinggalkan. Alladzina yulhidun. Nah. Summa qala rahimahullah al-khamisah tafsirul ilhadi fiha. Penjelasan tentang ilhad pada ayat tersebut. Pada nama. Apa itu ilhad? Antum. Apa? Ilhad. Apa ilhad tadi? Saya perhatikan kalian ini banyak yang main-main ya. Saya itu kalau mengajar sebenarnya pertanyaan itu dalam setiap dars itu hampir 10 sampai 15 sampai 20 sampai 100. Iya. Tapi itu kalau waktu luang. Ini kalau saya tanya satu-satu setiap ada saya tanya itu sudah selesai kitab. Jadi saya iya, artinya kita kerja sama lah. Saya datang sudah serak-serak begini untuk selesaikan ini kitab. Kalian juga santai-santai, tidak memperhatikan. Iya, kalau seperti itu, ya mending sudah tidak usah toh. Saya pernah tinggalkan dars dalam keadaan mengajar karena lihat santri main. Saya berdiri pergi. Iya, saya jauh-jauh ini dari Tamalate sana ke sini. Butuh waktu 20 menit. Iya. Saya berpikir bagaimana supaya ini selesai. Kalian santai. Kemarin juga ada yang keluar begitu saja. Sekarang tidak ada orang duduk. Tidak ada. Kalian tidak dalam keadaan belajar begitu. Kalian tidak menghargai teman, tidak menghargai orang yang duduk, tidak menghargai ilmu. La ilaha illallah. Iya. Ada yang ketawa. Saya perhatikan. Saya itu seperti itu ya. Dan ini pelajaran juga untuk saya. Tahun depan nanti insya Allah mungkin sebelum belajar kita buat kesepakatan. Iya. Bukan cuma Ustadz Baid yang bisa buat kesepakatan. Saya juga bisa, saya juga disuruh buat kesepakatan. Siapa yang begini dan begini sudah tidak usah ikut dars. Iya, kalian di sini juga main-main. Mending di luar sana cari uang sana. Di sini bukan tempat main-main. Memberi pengaruh pada teman. Orang diam-diam diajak bicara. Orang diam-diam ketawa. Kalau mau tidak belajar, antum saya tidak belajar. Jangan ajak orang. Jangan ajak orang. Iya, dari tadi antum ketawa-ketawa saja. Saya perhatikan. Jangan bilang saya tidak perhatikan. Nah, saya perhatikan. Dan saya ini selalu bahas di rapat. Setiap saya ngomong sama Ustadz ini, santri ini, Ustadz. Iya, kasih keluar saja. Kasih keluar saja. Kalau saya mau kasih keluar, mungkin 20 orang saya kasih keluar. Iya. Artinya, nanti juga kalian rasa kalau kalian jadi pengajar, kalian tahu bagaimana. Mengajar itu lebih daripada belajar. Karena mengajar itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi bagaimana supaya kalian paham, dan kalian tertambah semangatnya ketika belajar sehingga istiqomah seperti itu. Kata beliau, tafsir ilhad fiha. Tafsir ilhad, penjelasan ilhad pada nama. Apa tadi? Al-mailu amma yajibu fiha. Ya, itu tafsir dari Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Muslah. Akan datang nanti. As-sadis, na'am. Summa qala rahimahullah as-sadisa al-wa'idu liman alhada. Iya, al-wa'id liman alhada. Wa'id terhadap orang yang ilhad. Apa wa'idnya? Sayujazawna ma kanu ya'malun. Itu lanjutan ayat, tulis itu nanti. Cari ayatnya kemudian tambahkan. Disitulah syahidnya. Ada wa'id, mereka akan dibalas dari apa yang mereka lakukan. Nah, terus. Summa qala rahimahullah babun la yuqalu assalamu ala Allah. Kata beliau, bab la yuqalu assalamu ala Allah. Ya, ini saya bilang tadi, ini dari hal yang menyempurnakan tauhid dari sisi apa? Perbuatan atau ucapan? Ucapan. Jadi dari bentuk menyempurnakan tauhid
adalah tidak dikatakan assalamu ala Allah, keselamatan terhadap Allah. Iya. Fa inna Allah huwas salam. Akan datang nanti hadisnya. Jadi jangan bilang keselamatan atas Allah. Karena dia lah yang memberi keselamatan. Iya, tapi minta keselamatan kepada Allah kepada selainnya, untuk selainnya. Jadi bab ini jangan dikatakan assalamu ala Allah, karena ini su'ul adab. Su'ul adab ma Allah. Orang yang bertauhid itu memperbaiki adabnya dari ucapan dan perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ingin menyempurnakan tauhid. Perkataan seperti ini, assalamu ala Allah, ini hal yang tidak memiliki adab terhadap Allah, dan ini hal yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Nah, ثم قال رحمه الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام. ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala kunna idza kunna ma'an nabi, dulu kami ketika bersama Nabi fi shalah, dalam salat, kami katakan assalamu ala Allahi min ibadihi, ya, yaitu mereka meminta keselamatan untuk Allah dari afat. Assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan untuk Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulanin wa fulan, dan keselamatan terhadap fulan dan fulan. Iya, terhadap fulan dan fulan, yaitu di sini Jibril wa Mikail. Fulan wa fulan, Jibril wa Mikail. Faqala Nabi, maka Nabi memberikan teguran kepada mereka. La taqulu assalamu Allah, jangan kalian katakan assalamu Allah. Ini syahidnya. Apa alasannya? Fa inna Allah huwas salam, karena dialah assalam, dialah assalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberi keselamatan, dan assalam ini nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, karena dialah salam, dialah yang memberikan keselamatan kepada Allah, tapi minta keselamatan kepada Allah untuk hamba-hamba, untuk hamba-hamba. Iya. Jadi kalau dihubungkan dengan tauhid, jelas ini dari orang mengatakan assalamu ala Allah, ini dari su'ul adab ma Allah. Dan itu apa? Jelas mencacati tauhid. Mencacati tauhid. Iya. Dan dari sisi penamaan Allah As-Salam, itu mencacati nama Allah. Nama Allah As-Salam, maka tidak butuh keselamatan dari hamba. Kalau butuh keselamatan dari hamba, berarti mengurangi dari kesempurnaan nama Allah SWT yang dikatakan dia As-Salam, selamat dari kekurangan, selamat dari aib, selamat dari hal yang mencacati. Iya, makanya dikatakan As-Salam, selamat dari seluruh, termasuk dari afat. Jadi dua hal mengarah pada tauhid di sini. Pertama dari su'ul adab. Apa su'ul adabnya di sini? Ya, karena meminta keselamatan untuk Allah, dan dialah As-Salam. Dari sisi nama As-Salam itu maknanya adalah Allah SWT selamat dari seluruh cacat, afat, maka tidak butuh untuk dimintai apa? Keselamatan untuknya dari hamba. Justru dialah yang memberi keselamatan kepada seluruh hamba. Makanya doa itu Allahumma inna nas'aluka salamah, minta kepadamu as-salamata wal afiyah, karena huwas salam, dialah yang memberikan keselamatan. Bisa dipahami ini? Ya, jadi la taqulu assalamu Allah, walakin qulu fa inna Allah huwas salam. Fa inna Allah huwas salam. Nah, ثم قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير السلام. pertama tafsir salam.
Assalam itu nama Allah Subhanahu wa taala, Assalam. Dan makna dari Assalam sendiri dari nama Allah tadi, yaitu selamat dari seluruh kekurangan, aib, cacat. Iya. Dan sudah berlalu bersama kita nama Allah Subhanahu wa taala itu semuanya apa? Husna. Termasuk Assalam, dari kesempurnaannya namanya adalah dia selamat dari seluruh kecacatan dan tidak butuh keselamatan dari hambanya. Iya, kan bahkan dialah yang memberi keselamatan kepada hambanya, beri keselamatan pada hambanya. Iya, itu mana dari Assalam, dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Summa qala rahimahullah as-saniyah annahu tahiyyatun. iya, ini bentuk tahiyah. Bentuk tahiyah artinya ucapan yang di situ ada doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian. Jadi kalau dikatakan Assalamualaikum, keselamatan untuk Allah, doa. Iya, dan Allah tidak butuh pada hal tersebut. Itu masuk dalam sul adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, As-salisah annaha la tasluh lillah. Taib. Yang kedua tadi annahu tahiyya. Oleh karena itu orang kalau beri ucapan pada orang Assalamualaikum, itu ada pada doa Assalamualaikum, keselamatan dari Allah terhadap kalian, atau semoga Allah beri keselamatan kepada kalian. Itu doa. Itu doa. Iya, jadi orang itu hak muslim kalau berjumpa dengan muslim lainnya mengatakan Assalamualaikum. Iya, Assalamualaikum. Karena itu tahiyya, bentuk ucapan yang disebutkan kepada orang lain. Yang ketiga, annaha la tasluhu lillah. Ini tidak cocok kalau kita katakan assalamu alallah. Alasannya, kenapa bisa? Fa inna Allah huwa salam. Nah, Summa qala rahimahullah ar-rabi'ah al-illatu fi dzalik. iya, alasan kenapa tidak boleh tadi. Nah, Al-khamisah ta'limuhum at-tahiyyatu allati tasluh lillah. iya, bentuk pengajaran Nabi kepada mereka bagaimana ucapan yang cocok untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini diambil dari hadis. Kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum falyakul at-tahiyatu lillahi was-salatu was-salawatu wat-thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin." Ini dalam hadis lanjutan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi ini sudah kebiasaan Nabi ya SAW. Kalau dia menegur, dia memberi apa? Jalan keluar. La taqulu masyaallah wa syi'ta, walakin qulu masyaallah tsumma syi'ta. La taqulu wal ka'bah, walakin qulu rabbil ka'bah. Ini dia juga. Jadi Nabi SAW menegur kemudian memberi solusi. Itu pengajaran terbaik dari Nabi SAW kepada orang yang berdakwah. Jadi jangan melarang saja, tapi tidak ada solusi. Nah, selesai kita dari ini. Nah, terus. Summa qala rahimahullah babu qawli Allahumma ighfirli in syi'ta. Ini juga. Adab juga ini. Orang berdoa, ya Allah ampunilah saya jika engkau mau. Ini adab. Dari mana sisi adabnya? Ini menjadikan seorang hamba ini seakan-akan tidak butuh kepada Allah. Tidak butuh kepada Allah. Dan tidak ada yang seorang pun yang tidak butuh kepada Allah. Walaupun sekejap. Termasuk ampunan Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada ampunan. Nabi SAW beristighfar di setiap harinya lebih daripada 100, mengharap ampunan dari Allah. Terlebih kita. Maka jangan ketika seorang berdoa, ya Allah ampuni saya. Tapi kalau engkau mau, kalau tidak mau, itu adab. Itu mencacati tauhid. Jadi bentuk ta'liq insyaita itu hal yang tidak boleh diucapkan seorang yang muslim, seorang yang bertauhid. Agar tauhidnya ini sempurna dan tidak dicacati oleh hal yang mencacatinya seperti ucapan-ucapan seperti ini. Adapun larangannya jelas dari Nabi SAW akan disebutkan nanti dalam hadis.
Nah, ثم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعزم ربه فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. iya, kata beliau dikatakan bab Allahumma gfirli in syi'ta. Ini larangan untuk mengatakan ini. Tadi dikatakan apa? Karena suhu adab. Yang kedua juga alasannya kenapa tidak dikatakan seperti ini? Karena akan menjadikan untuk Allah SWT dalam ruwiyannya itu ada yang bentuknya paksaan. Bentuknya paksaan. Dalam rububiyah Allah SWT, dalam perbuatannya ada paksaan, termasuk dalam mengampuni seorang. Ya Allah, ampuni saya kalau Engkau mau. Artinya ketika Allah mengampuni itu dianggap ada paksaan dari hal tersebut. Oleh karena itu jangan dikatakan Allahumma gfirli in syi'ta. Sebagaimana dalam hadis, kata Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim juga, anna Rasulullah SAW qala la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta Allahumma rizqni in syi'ta. Tidak boleh ada ta'liq dalam doa seperti ini. Tidak boleh ada ta'liq dalam doa seperti ini, terkhusus dalam hal yang berkaitan dengan rububiyah Allah SWT. Apa alasannya? Seorang liyazim al-mas'alah. Seorang itu kalau meminta, dia tekadkan betul, yakin betul Allah akan menerimanya. Itu orang berdoa. Ada keyakinan, istihdar qalb bidu'aillah, menghadirkan hati ketika berdoa dan mengharap Allah SWT betul-betul akan menjawab doanya. Husnudzon kepada Allah SWT. Jangan dia lemah dalam berdoa. Biar berdoa ini tidak diterima, Ji. Apa yang seperti itu? Itu muslim yang lemah. Sebagaimana yang diyakini orang-orang musyrik. Kalau dikatakan, kenapa engkau tidak meminta langsung kepada Allah SWT? Kenapa harus engkau jadikan ada wasilah antara Allah dengan engkau? Apa kata mereka? Kami ini pendosa, tidak pantas. Allah SWT dekat. Dan Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Bahkan dosa syirik. Jadi tidak ada alasan seorang kalau dia ketika meminta lemah. Tapi seorang meminta kuat tekadnya. Li'azmil mas'alah. Seorang itu azam, tekadkan, kuatkan tekad ketika dia berdoa. Itu berdoa diberikan ilmu. Fa inna Allah, karena Allah SWT la mukriha, tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang memaksa Allah. Tidak ada yang memaksa Allah sehingga seorang berdoa Allahumma ghfirli in syi'ta, tidak ada. Itu saya bilang tadi. Salah satunya kenapa dilarang, karena yang akan menjadikan ada paksaan pada rububiyah Allah. Wallahu la mukrihalah. Wali Muslim, dalam lafaz Muslim, wali azim ar-raghbah, enaknya seorang itu memperbesar harapannya kepada Allah ketika berdoa. Besar harapannya, baik sangka kepada Allah. Fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un a'tah. Jadi seorang kalau minta, jangan ragu-ragu. Kayaknya kalau saya minta misalnya berdoa semoga saya hafal Quran 30 juz misalnya, ini kayaknya berat. Itu lemah. Dia meminta semoga saya bisa hafal 1 juz. Lemah sekali. Atau minta surga paling bawah. Minta wali amrobah, perbesar harapan itu. Apa yang antum inginkan? Kenapa? Kata Nabi SAW, fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un ata. Allah tidak pernah memikirkan sesuatu apa yang diberikan. Tidak pernah hitung-hitung kalau memberi. Jadi minta wali azim rokbah, perbesar rokbahmu itu, harapanmu, permintaanmu. Karena Allah tidak la yata'azamuhu syai'un ata, tidak menjadikan apa yang Allah beri ini sesuatu yang Allah beri itu pikir-pikir, tidak ada. Tidak berat untuk Allah. Dan tidak Allah pikirkan, beri. Allah SWT ghani. Allah SWT Maha Kaya. Bisa?
Iya, nah, terus. Summa qala rahimahullah fihi masail. Al-ula an-nahyu an istisna'i fid du'a. Iya, larangan dari istisna fi doa. Istisna di sini syarat. Istisna di sini syarat. Larangan ketika berdoa ada syarat. Syaratnya ini dia. Allahumma firli in syi'ta. Allahumma firli in syi'ta. Iya. Jadi larangan ini jelas. Ketika berdoa jangan dia ada syarat di situ in syi'ta. In syi'ta. Nah, Summa qala rahimahullah as-saniyah bayanul illati fi dzalik. penjelasan illah dalam larangan tersebut. Apa itu? Pertama, su'ul adab ma Allah. Iya. Bentuk ada iham terhadap kecukupan Allah SWT, gina Allah. Yang kedua, menjadikan Allah ini ada dalam rubiahnya paksaan, kalau begitu. Oleh karena itu dilarang. Nah, Summa qala rahimahullahu taala as-salisah qauluhu liya'zimil mas'alah. iya, kuatkan tekad, jangan ragu-ragu ketika meminta. Kuatkan. Nah, Summa qala rahimahullah ar-rabi'ah i'zamur ragbahti. iya, perbesar rokbah itu, harapan, permintaan. Jangan ragu-ragu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena Allah ketika memberi tidak memikirkan apa yang Allah beri. Tidak ada. Atau tidak merasa kurang ketika Allah sudah memberi yang besar, tidak. La yata'azamuhu syai'un a'tah. Naam. Summa qala rahimahullah al-khamisah at-ta'lilu li hadzal amr. Iya juga ta'lil, alasan untuk perkara ini karena fa innallaha la mukrihalah. Jadi minta saja. Tidak ada yang memaksa Allah untuk memberi, minta saja. Allah akan beri. Naam. Selesai. Iya. Taib. Baca lagi. Mau istirahat dulu? Lanjut. Berapa bab sudah? Empat. Ya. Baca lagi satu. Baru kita istirahat. Summa qala rahimahullah babun la yaqulu abdi wa amati. Ya. Bab la yaqulu abdi wa amati. Ini penjelasan tentang jangan seorang mengatakan budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Iya. Ini rinciannya sebenarnya banyak berkaitan dengan ini. Ya. La taqulu abdi wa amati dengan penyandaran apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Iya. Tapi yang diinginkan dalam pembahasan ini kembali kepada larangan untuk apa? Bagaimana seorang ini menjaga lafaz-lafaz yang dengannya bisa mencacaci tauhid. Yang bisa mengantarkan sehingga tauhid ini cacat. Seperti dalam ucapan seorang abdi, amati, iya, didofakan kepada ya mutakallim, didofakan kepada ya mutakallim, hamba laki-lakiku, hamba perempuanku, budak laki-lakiku, budak perempuanku. Karena ini Allah SWT yang menyebutkan ya ibadi, iya, ya ibadi, la tamna'u ama Allah, masajid Allah. Ama itu hamba perempuan Allah. Itu penyandarannya karena Allah SWT yang menciptakannya. Dan dia hamba untuk Allah SWT. Penghambaannya hanya kepada Allah. Maka jangan seorang mengatakan seperti ini sehingga ada isyarat bahwasanya dia ini setara dengan Allah, sehingga memanggil seorang hamba, budakku, hambaku, hamba perempuanku, hamba laki-lakiku, dan seterusnya. Ini dari hal yang menjaga dari kesempurnaan tauhid, kesempurnaan tauhid. Iya. Dan di situ ada rincian sebenarnya tentang peidofatan abdi atau rob, iya, kepada domir atau pada domir ya atau domir khotab atau zahir. Itu ada, dan semuanya dari hal yang menjaga tauhid, menjaga kesempurnaan tauhid. Nah,
ثم قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم أطعم ربك ودع ربك وليقل سيدي ومولاي فلا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. Iya. Kata beliau dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, la taqul ahadukum at'im rabbak waddi rabbak. Idhafatul rabb kepada hamba, dhamir kaf, dhamir mukhatab. Jangan kalian mengatakan kepada salah satu yang kalian mengatakan kepada tuannya atau kepada seorang budak kepada tuannya, at'im rabbak, beri makan Rabbmu. Waddi rabbak, iya, sinari Rabbmu, iya, beri cahaya Rabbmu. Jangan kalian mengatakan seperti itu, tapi katakan wal yakul sayyidi wa maulaya. Tapi seorang katakan sayyidi wa maulaya, yaitu tuanku, iya, dan tuan maulaya. Maulaya sama. Jadi ini dari adab sayyidi, jangan Robbi. Iya. Jangan bilang Robbi. Tapi sayyidi, tuan. Tuan. Itu dari adab. Wala yakul ahadukum abdi wa amati, dan jangan seorang mengatakan abdi wa amati. Iya. Hambaku laki-laki, hamba laki-lakiku, dan hamba perempuanku. Hamba perempuanku. Iya. Jadi penyandaran hamba ab kepada yang mutakallim atau kepada selain Allah SWT. Walaupun ini ada dalam hadis, ada dalam ayat juga ada. Iya. Namun kembali lagi bahwasanya kalau dari sisi boleh, ada ditunjukkan oleh dalil. Min ibadikum, ya, dalam hadis kumu li sayyidikum ada beberapa hal, ya, kata Nabi ana sayyidu waladi Adam, itu hamba semua. Tapi kenapa disebutkan seperti ini? Jangan lakukan seperti yang ini, bentuk penjagaan terhadap tauhid. Akan datang nanti bab himayatu al-Mustafa, penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid. Iya, dari sisi takala Nabi SAW dikatakan wahai sayyidi, wahai khair, yang terbaiknya kami, itu bentuk gulu. Akan disebutkan nanti Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis melarang hal tersebut, karena jangan kalian berlebihan, karena itu bisa mengantarkan kepada hal yang mencacati tauhid. Sama juga dengan ini, dengan ucapan abdi atau ummati atau robbi. Iya, padahal kalau dikatakan dalam hadis ada, ya kan, penyandaran Rabb kepada selain Allah ada. Dalam hadis apa? Jibril, ya kan? Jibril. Apa di situ? Di kisah apa? Ayat alamat dari as-sa'ah. Antalida ummatu rabbat. Antalida ummata. Iya, antalida al-amatu rabbaha atau rabbataha, itu dia. Rabbah disandarkan kepada domir, pada selain Allah. Iya. Oleh karena itu kata para ulama ini rinciannya ada. Bahkan ada yang merinci seperti Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau antum baca syarah itu rinci. Kalau domir kepada ini boleh, domir kepada ini hati-hati. Ada. Iya, tapi semuanya itu penjagaan semuanya. Penjagaan. Ada dalam hadis. Iya, tapi Nabi SAW melarang. Akan datang nanti, tak kala dikatakan ya sayyidi, ya sayyidi datang, itu Rasulullah melarang. Sedangkan Rasulullah katakan dalam hadis ana sayyidu waladi Adam. Kenapa dilarang? Iya, dijelaskan setelahnya. Jangan kalian berlebihan kepada aku sehingga kalian mengangkat saya lebih daripada apa yang Allah tetapkan untuk saya. Itu menjaga tauhid. Dari sisi apa? Ucapan. Qala wal yakul fataya wa fatati wa gulami. Hendaknya dikatakan begitu saja. Fataya wa fatati. Ya.
perempuanku, atau budak perempuan, budak laki-laki, atau anak gulam, bermakna budak. Tapi jangan lafaz abdi, jangan lafaz amati. Iya. Karena itu apa? Bisa disebut mengarah kepada suul adab kepada sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Iya. Dalam riwayat Muslim itu disebutkan wala yakul ahadukum rabbi. Di situ. Wala yakul ahadukum rabbi. Berarti larangan. Ya, bukan hanya sekedar abdi, ummati, tapi rabbi juga. Hendak dikatakan sayyidi. Supaya tidak sama dengan Allah SWT Rabbul Alamin. Jadi kalau disimpulkan, apa kesimpulannya ini? Menjaga lafaz bersama menjaga lafaz yang bisa disangka ada apa mengarah kepada jelek, adab kepada Allah SWT. Menjaga adab sehingga dengannya sempurna dari tauhid. Nah, baca. Summa qala rahimahullahu fihi masail al-ula an-nahyu an qawli abdi wa amati. Taib. Kata beliau, larangan dari mengucapkan abdi wa amati. Ini dalam hadis. Wala yakul ahadukum abdi wa amati. Ya, nah. Summa qala rahimahullah as-saniya la yaqulul abdu rabbi wa la yuqalu lahu at'im rabbak. Hah? Wala yakul abdu at'im rabbak. enggak, sebelumnya Rabbi. la yakulul abdu rabbi. Ya, la yaqulul abdu li sayyidihi rabbi, begitu maksudnya. Jangan seorang mengatakan kepada tuannya rabbi, karena dalam riwayat Muslim tadi apa? La yaqul ahadukum rabbi. Wala yuqalu lahu, dan tidak pula dikatakan kepada budak at'im rabbak, tapi at'im sayyidak, begitu. Paham maksudnya ini? Ya, jadi ada lafaz yang boleh, ada yang lafaz tidak boleh, tapi bentuknya apa? Penjagaan saja. Ada juga yang makruh. Itu banyak. Sesuai dengan pendomir apa idofanya dari kata rob dan ama wa abdi, kepada siapa didofakan? Kepada domir mukhatab, domir ghaib, domir mutakallim, zahir, itu ada semuanya. Iya. Nah, Summa qala rahimahullah as-sadisah ta'limul awwali qawlu fataya wa fatati wa gulami. iya, pembelajaran pertama ketika dilarang hendaknya seorang mengatakan fataya wa fatati wa gulami. Nah, Ar-rabi'ah ta'limus sani qawlu sayyidi wa maulaya. iya, pembelajaran kedua jangan dikatakan la taqul rabbi atau la yakul ahadukum atmin rabbak, tapi katakan sayyidi, yaitu ya sayyidi atau at'im sayyidak, begitu, wa maulaya. Nah, Al-khamis qala rahimahullah al-khamisa at-tanbihu lil muradi wa huwa tahqiqut tauhidi hatta fil alfazi. ini dia poinnya. Yang diinginkan di sini semuanya dari bentuk-bentuk ini adalah bentuk tahqiq tauhid. Bagaimana seorang ini mewujudkan, merealisasikan tauhidnya sampai walaupun itu dalam lafaz, menjaga lafaz. Iya, la taqul masya Allah summa wa syi'ta, la taqul wa ka'bah, la taqul assalamu Allah, la taqul ini apa? Abdi wa amati. Itu semua dari bentuk penjagaan tauhid. La taqul Allahumma ighfirli wa in syi'ta, Allahumma arhamni wa in syi'ta, dan seterusnya. Taib. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit, 5 sampai 10 menit baru kita saya ke. Taib, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.